Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang menginspirasi. Jangan bersumpah, maafkan. Kisah yang menginspirasi ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah. Ini adalah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Mistah. Mistah berasal dari kalangan muhajirin, termasuk orang muhajirin yang fakir. Ia masih termasuk kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menanggung nafkah Mistah. Abu Bakar memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, Mistah ternyata ikut andil dalam menyebarkan Hadisatul Ifki, sebuah fitnah dusta yang menimpa ibunda kaum mukminin, Aisyah, semoga Allah meridhoi beliau, hingga turun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesucian Aisyah dari fitnah ini. Ketika kabar ini sampai kepada Abu Bakar, semoga Allah meridhoi beliau, bahwa Mistah termasuk orang-orang yang menyebarkan kabar dusta itu, bahwa Mistah ikut memfitnah Aisyah dan merusak kehormatan keluarga beliau, maka Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah bahwa beliau tidak akan menafkahi Mistah lagi. Ketika turun ayat yang menjelaskan kesucian Aisyah ibunda kaum mukminin, semoga Allah meridhoi beliau, di antara isi dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah, bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabat mereka, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, maka hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Bukankah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Quran Surah An-Nur ayat 22. Ketika Abu Bakar mendengar hal ini, ketika ayat ini sampai kepada beliau, beliau langsung berkata, ya, tentu saja. Beliau langsung berkata, ya, tentu saja, mengisyaratkan bahwa Abu Bakar langsung mematuhi perintah dalam ayat tersebut. Kemudian Abu Bakar kembali menafkahi Mistah, langsung, tanpa berpikir panjang. Ayat ini tidak khusus untuk Abu Bakar, semoga Allah meridhoi beliau, sehingga hikmahnya dipetik berdasarkan keumuman ayat ini. Oleh sebab itulah Allah berfirman, janganlah orang yang mempunyai kelebihan di antara kamu bersumpah, ini bisa mencakup siapa saja yang tertimpa hal serupa, atau hal yang mirip seperti itu atau semacam itu. Maka hendaknya dia merenungkan keagungan makna ayat ini dan memperhatikan firman Allah yang Maha Suci, lagi Maha Tinggi. Bukankah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Quran Surah An-Nur ayat 22. Abu Bakar berkata, ya, tentu saja, ya, tentu saja, dan langsung menafkahi Mistah lagi. Lalu Syekh Abdul Razak Al-Badr kembali bercerita. Pada kesempatan ini, aku ceritakan pada kalian sebuah kisah yang menakjubkan, sangat bagus dan sangat menyentuh jiwa. Di masjid ini, di antara jamaah mulia yang pernah datang ke sini, ada seorang laki-laki. Dia pernah duduk berdua bersamaku dan mulai berbincang-bincang denganku tentang salah seorang kerabatnya. Dia berkata, aku jauhi dia karena Allah dan aku tidak berbicara dengannya. Dia yang diceritakan oleh laki-laki ini adalah suami saudarinya atau adik iparnya. Laki-laki ini dahulu adalah orang kaya dan pedagang sukses, sedangkan suami saudarinya itu orang miskin, tidak punya apa-apa. Laki-laki ini berkata, aku adalah pedagang dan punya harta, aku sangat ingin saudariku dan anak-anaknya serta suaminya hidup dengan penghidupan yang baik. Sehingga aku menuliskan sertifikat sebuah bangunan yang terdapat padanya sebuah toko, aku tulis sertifikatnya atas nama lengkapnya. Laki-laki ini berkata kepada adik iparnya itu, ini adalah hadiah dariku untukmu dan tinggallah di sini. Laki-laki ini terus bercerita, kemudian, setelah beberapa lama, Allah menakdirkan bahwa usaha dagangku bangkrut. Hingga aku tidak memiliki apa-apa, dan tidak ada yang ada di benakku kecuali iparku tadi. Laki-laki ini melanjutkan ceritanya. Kemudian aku pergi menemuinya. Aku beramat tamah dengannya, dan aku berkata kepadanya bahwa aku sedang membutuhkan tempat yang bisa aku tempati untuk sementara waktu hingga aku bisa mengatur kembali kehidupanku. Dia malah mengusir, mencelaku, dan berkata kasar kepadaku, bahkan mengingkari pemberianku kepadanya. Maka kemudian aku menjauhinya dan aku putuskan hubunganku dengannya sejak hari itu. Kata laki-laki ini mengakhiri ceritanya. Ketika itu, orang ini menceritakan unek-uneknya kepadaku dengan rasa sakit hati yang sangat. Lalu aku berkata kepadanya, walaupun dengan semua hal yang telah dilakukan oleh kerabatmu itu, apakah mempengaruhi kehormatanmu? Apakah dia merusak kehormatan dan kemuliaanmu dan keluargamu?
Laki-laki ini menjawab, tidak sama sekali. Aku lantas berkata, seandainya dia merusak kehormatanmu, itu masalah yang lebih berat atau lebih ringan? Laki-laki ini menjawab, tentu itu lebih berat. Urusan dunia tidak sebanding dengan urusan kehormatan. Aku lalu berkata, apakah masalah kehormatan lebih berat bagimu? Laki-laki ini menjawab, iya. Lalu Syekh Abdul Razak membacakan ayat ini dan mengisahkan kepadanya kejadian yang menimpa Abu Bakar, kejadian yang bahkan lebih berat karena fitnah yang merusak kehormatan keluarga beliau seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Maka laki-laki ini langsung berkata, selesai urusan. Masalah selesai. Mengisyaratkan bahwa laki-laki ini telah memaafkan iparnya. Laki-laki ini berkata, selesai sudah, tidak ada apa-apa lagi dalam hatiku. Hikmah kisah. Sebenarnya, nilai-nilai seperti ini harus bisa kita pahami, sehingga kita mengerti betapa agungnya sifat pemaaf. Walau apapun yang terjadi, kita tetap meyakini firman Allah yang Maha Suci, lagi Maha Tinggi. Bukankah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Quran Surah An-Nur ayat 22. Betapa banyak kejadian antar kerabat, saling boikot dan memutus hubungan karena urusan dunia yang sepele namun dibesar-besarkan oleh setan dalam hati mereka, hingga hubungan mereka terputus terus-menerus hingga turun kepada anak-anak mereka, dan begitu seterusnya. Apa manfaat yang seseorang harapkan dari perbuatan semacam itu? Maaf dari Allah dan ampunannya jauh lebih agung. Oleh karena itu, hendaknya seseorang memaafkan agar Allah memaafkannya, memberi ampunan agar Allah mengampuninya, dan mengharapkan dari hal tersebut apa yang ada di sisi Allah. Jangan melihat kepada orang yang menyakitinya atau menyusahkannya bahwa dia pantas untuk dimaafkan atau tidak. Jangan lihat hal ini. Lihatlah betapa agungnya apa yang ada di sisi Allah, sehingga dia memaafkan agar Allah memaafkannya dan memberi ampunan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam membuat hati tersadar.